Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Tuhan untuk berkumpul di tempat ini dengan motivasi dan tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini berikan hatimu, berikan jiwamu, berikan waktumu untuk Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, Yesus Sang Pemberi kehidupan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita angkat pujian satu-satunya yang kuandalkan. Dengan sikap penyembahan kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita, kita menyerahkan hati kita kepada Dia. Haleluya.
ucapan syukur. Kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami sampai pada minggu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami. Engkau memberikan nafas kehidupan kepada kami. Dan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, menyembah-Mu, serta mempermuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Pakai setiap kami Bapa, urapi setiap kami, kerinduan kami, Engkau puas dengan apa yang kami lakukan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa. Kami sambut ibadah kami pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun kita beribadahnya masih menggunakan media, kita berterima kasih sama Tuhan. Semua diberikan kesehatan, kekuatan. Pada pagi hari ini kita mau puji Dia, kita mau tinggikan namanya. Yesus yang kita sembah, Dia sanggup memberikan apa yang tidak pernah Bapak, Ibu, dan saya doakan atau pikirkan. Dia sanggup memberikannya. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk dalam puji-pujian kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sekali lagi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pagi hari ini kita semua memuji Tuhan. Kita semua memuliakan Tuhan. Kita semua akan bersorak-sorai. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Aku
Ibu yang dikasih Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Haleluya, kita terus semangat dan tetap semangat. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan jiwa kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih kita bisa ketemu lagi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Yang di pastori juga senantiasa terus ingin menyapa saudara-saudara semuanya. Kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ya, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi yang indah ini, pagi yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk penjagaanmu, terima kasih perlindunganmu. Kami aman, kami sehat, kami kuat, kami menikmati damai sejahtera. Kami mengucap syukur, semuanya itu kami nikmati karena anugerah-Mu. Saatnya pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu.
berbicara langsung dengan kami siap mendengarkannya. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan memohon kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, sehingga firman yang disampaikan dan yang didengar tidak ada seorang pun dari kami yang kehilangan berkat untuk mengambil komitmen baru hidup di dalam Kristus. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita lihat ayat Alkitab kita, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tema kita pada hari ini adalah hidup yang diubah Kristus. Saudara, perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus merupakan perjumpaan yang membawa perubahan besar dalam diri Sakius. Sebenarnya ia tidak menduga, sekalipun dia sudah punya motivasi, dia punya keinginan, dia punya semangat, keluar dari rumah, lalu pergi jalan terus, lalu mulai mendekati tempat Yesus berjalan karena ada kerumunan orang di situ. Menyadari akan kondisinya yang pendek, itu sebabnya dia segera mencari cara untuk naik ke pohon supaya dia bisa melihat Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awalnya dia hanya ingin melihat saja, tidak lebih dari itu. Karena dia sadar sebagai seorang Yahudi, dia sudah dijadikan musuh bagi bangsanya. Mengapa demikian? Satu alasannya adalah karena sebagai seorang Yahudi yang seharusnya dia membela orang Yahudi, tapi justru dia menjadi pemeras, justru ia menjadi lawan, justru ia tidak mendukung bangsanya dan lebih pro dengan penjajah. Secara rohani, Sakius juga sudah dianggap sebagai orang yang najis. Dalam agama Yahudi, dianggap sebagai orang yang najis. Bukan hanya itu, tetapi Sakius juga dinilai sebagai seorang yang kafir. Saudara tentu masih ingat ketika ada di kitab Matius itu, ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada orang Farisi yang masuk ke dalam bait Allah. Orang Farisi itu pergi masuk ke dalam bait Allah sambil berdiri dan berdoa, lalu mengatakan, "Aku tidak sama dengan pemungut cukai itu." Lalu dia berdoa. Lalu orang pemungut cukai itu pun berdoa. Jauh ada di belakang sambil bersujud, dan dia mengaku, "Tuhan,
aku adalah orang berdosa. Kalau kita mencermati perumpamaan itu, sebenarnya Pak Sakius menyadari akan keberdosaannya, menyadari juga akan nilai kekafirannya. Itu sebabnya motivasi yang utama adalah dia hanya ingin melihat Yesus. Sebenarnya dikatakan, seperti apa sih Yesus yang terkenal pada masa itu? Tidak lebih daripada itu. Dia hanya ingin berjumpa. Ada orang-orang dalam kisah Alkitab yang sebetulnya hanya pergi lalu untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan tanpa diduga-duga. Tiba-tiba dia ketemu dengan Yesus. Ambil contoh, perempuan Samaria. Ya, perempuan Samaria, dia pergi, motivasi utamanya adalah ke sumur itu hanya untuk ngambil air, supaya dia bisa minum, keluarganya bisa minum, orang-orang yang di rumahnya bisa minum. Motivasinya hanya itu saja, pergi ke sumur hanya untuk menimba air. Tetapi semangat untuk menimba air pada siang hari itu, ternyata dia berjumpa dengan Yesus. Yesus sedang duduk di situ, lalu dia minta minum dengan perempuan itu, lalu mulai bicara-bicara. Dan kita tahu bahwa perempuan itu pun akhirnya berubah total dengan luar biasa, mengalami perubahan, perjumpaan dengan Yesus. Dalam beberapa kisah dalam Alkitab, selalu saja mendatangkan perubahan hidup. Bartimeus, orang yang sakit buta sejak lahir itu, motivasi utamanya pergi hanya ke jalan untuk mengemis. Bagaimana mendapatkan dinar-dinar, receh-recehan dinar. Mungkin kalau sekarang ya receh-recehan rupiah. Ya. Tetapi ketika hari itu, motivasi utamanya adalah pergi untuk mendapatkan recehan uang. Namun ternyata perjumpaan dengan Yesus menghasilkan sesuatu yang berubah. Fisiknya yang cacat, fisiknya yang tidak sempurna itu, Yesus menjamah dia, dan Bartimeus bisa melihat. Kita akan melihat perubahan apa yang terjadi pada diri Sakius. Ya. Ada hal yang menarik ketika Tuhan Yesus sedang berjalan, dikerumuni oleh banyak orang. Tapi tiba-tiba mata Yesus terarah ke atas, ke sebuah pohon. Mungkin pada masa itu juga, mungkin ada banyak orang yang naik pohon juga. Karena Sakius itu orang hebat, orang terkenal. Lalu tiba-tiba dia naik pohon. Mungkin orang-orang yang lain juga ingin meniru. Ini ada orang besar, ada orang hebat, punya jubah yang indah, melihat Yesus naik pohon. Akhirnya naik pohon juga. Mungkin saya rasa ada orang-orang lain juga yang ikut naik pohon, meniru gaya Sakius. Mata Yesus tertuju kepada satu pohon, di mana ada orang hebat, orang kaya yang sedang naik pohon itu. Mari kita lihat ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya tertarik sekali mendengar perkataan Yesus dengan satu kata, aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu, Sakius. Saudara dikasih oleh Tuhan, perkataan harus ini seakan-akan memberitahukan kepada kita bahwa kehadiran Yesus
sungguh-sungguh ingin membuktikan apa yang tertulis di ayat yang ke-10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di depan sudah saya katakan bahwa Sakeus secara politik telah hijrah, mendukung kepada musuh, kepada lawan, kepada penjajah. Tetapi secara rohani dia dinilai oleh orang-orang Yahudi sebangsanya itu sebagai orang yang najis, sebagai orang kafir. Dan itu disadari betul oleh Sakeus. Dan Yesus sebagai orang Yahudi juga memahami tentang nilai itu. Itu sebabnya ketika dia ketemu dengan Sakeus dan dia ingin membuktikan kehadirannya, untuk apa dia datang ke dunia, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kelihatannya menjadi pegawai itu memang tidak salah. Tetapi kalau orang sudah menyalahgunakan jabatannya, Sakeus bukan hanya pemungut cukai, tetapi kalau kita memperhatikan pada teks ini tadi adalah ayat 2, Sakeus itu kepala pemungut cukai, kepala pajak. Jabatan ini dicari oleh banyak orang, diperebutkan oleh banyak orang. Di mana ada jabatan yang menguntungkan, biasanya di situ banyak dicari oleh orang, dan orang bisa melakukan dengan cara apa saja. Kalau di Indonesia mungkin banyak orang mencari dukun untuk bisa mendapatkan posisi tertentu, supaya menarik perhatian bagi pimpinan utama, direktur utamanya, atau yang lain. Kita tidak tahu. Tetapi ada kemungkinan itu terjadi. Sakeus seorang kepala pemungut cukai yang hina-dina itu, yang disebut kafir oleh sebangsanya, yang disebut najis oleh orang-orang sebangsanya. Yesus datang dan berkata kepada Sakeus, "Aku harus menumpang di rumahmu." Tentu saja ini membuat kaget bagi Sakeus. Ini tentu saja membuat kaget dia. Saya tidak bisa membayangkan ketika dia mendengar itu, lalu tiba-tiba dia ingin turun dengan cepat karena saking girangnya. Saudara, Sakeus menyadari siapa Yesus yang sedang lewat itu. Jikalau kita menelisik pada arti kata Sakeus, itu artinya adalah tulus, bersih, suci. Akan tetapi yang dilakukan kontras dengan arti nama itu. Kontras dengan arti nama itu. Saya dikasih nama oleh orang tua saya, sekalipun pelit, namanya pendek sekali, hanya 7 huruf saja. Tapi nama yang sederhana itu memiliki arti yang besar menurut orang tua saya. Su itu artinya baik, Wardi itu artinya indah. Tapi seringkali tidak baik dan tidak indah yang dilakukan. Meskipun seringkali ada kontras antara arti nama dan perilakunya. Yang menarik begini, Yesus tidak mempedulikan arti nama itu, tetapi yang paling penting adalah kehadirannya adalah mencari dan menyelamatkan domba yang terhilang. Orang yang jahat ini, orang yang nista ini, orang yang penuh dengan kejahatan ini, penuh dengan keberdosaan ini, Yesus datang dan mencari, dan tidak hanya mencari, dia harus menemukan. Dan yang menarik apa? Tinggal dengan orang yang berdosa itu. Kitab Wahyu menuliskan, "Aku pergi ke rumah dan mengetuk-ngetuk pintu, dan jika ada yang membukakannya, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan
dia. Saudara, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika Yesus berjumpa dengan orang yang berdosa, dan orang berdosa itu mau menerima dia, maka Yesus mau tinggal bersama-sama dengan dia. Saudara dikasih, apa yang terjadi dengan Sakius? Pekerjaannya jelas, pemungut cukai, pegawai. Dia dipandang yang sangat hina oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi telah belajar dari pengalaman masa lalu, sejak pada masa Babel maupun pada masa Mesir dulu, bahwa terlalu banyak dosa yang dilakukan oleh karena persekutuan dengan bangsa-bangsa kafir. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang menyebabkan Sakius rela untuk menjadi pengkhianat bagi bangsanya? Lagi-lagi kita bisa menemukan di sini uang. Gara-gara uang, karena uang. Ada begitu banyak orang yang karena uang telah banyak juga melakukan kejahatan. Iya. Sakius seolah-olah sudah tidak peduli lagi dengan status sosial di bangsanya sendiri. Ia tidak mempedulikan hati nuraninya. Yang dipikirkan adalah bagaimana impiannya bisa tercapai. Saudara dikasih oleh Tuhan, Sakius juga adalah dikatakan sebagai pemeras, bukannya sebagai pemungut cukai. Itu sebenarnya dia mengatakan, ayat yang ke-8 itu, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, artinya bahwa dia menyadari, dia memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah bukan hanya kepala pajak, kepala cukai, tetapi dia juga sebagai pemeras. Hari-hari ini kita diperhadapkan kepada situasi di mana kebutuhan uang menjadi begitu sangat penting. Sebagai seorang pemeras, tentu saja tidak halus cara ngomongnya. Ya, mana ada pemeras ngomongnya halus. Ya, kalau pemeras ngomongnya halus, tidak ada yang dikeroyok di pinggir jalan, digebuki di pinggir jalan, mobilnya atau motornya dibakar orang. Pemeras itu masih galak. Dipilih yang badannya tinggi, besar, kekar, sedikit agak sarang, garang, wajahnya seperti itu. Memang ini tidak sesuai dengan tubuhnya Sakius, tetapi dia menyadari bahwa mungkin dia tidak memeras dengan menggunakan kekerasan, tetapi mungkin dia akan memeras dengan cara kata-kata. Kalau dia sebagai seorang pemeras, kita bisa tahu bahwa dia juga pasti orang yang pelit. Ya, kita pasti tahu bahwa dia ada pelit. Sebagai seorang pemeras, tentu saja dia adalah seorang yang serakah. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana akhir dari perjumpaan Sakius dengan Tuhan Yesus? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ada orang-orang, banyak orang yang rela mengorbankan hal-hal yang baik. Ada banyak orang yang rela kehilangan harga dirinya demi uang. Ada begitu banyak orang yang rela rusak rohaninya, kehidupan rohaninya, imannya, demi apa? Demi uang. Demi jabatan, demi reputasi sosial di keluarganya. Ada begitu banyak juga anak-anak muda yang hilang, meninggalkan imannya karena orang lain. Ya, iman yang benar, jalan yang benar telah digantikan dengan satu laki-laki atau perempuan demi nikah, demi keluarga.
Saudara, kita perlu tahu bahwa semua yang akan kita miliki di bumi akan kita tinggalkan. Dan yang kehidupan yang kekal, itu yang perlu kita kejar. Saya rasa saudara dan masih ingat apa yang saya khotbahkan pada minggu yang lalu. Ayat 8. Saya ingin mengajak saudara ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini hasil dari perjumpaan Sakeus, si serakah, si pemeras, si pelit itu, setelah berjumpa dengan Yesus. Yang tadinya serakah, dia memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin. Yang tadinya galak terhadap orang miskin, sekarang dia menjadi orang yang sangat murah hati. Yang tadinya dia kasar, dia menjadi seorang yang sangat peduli, sangat care terhadap orang-orang lain. Yang tadinya dia mementingkan diri sendiri karena mengejar kekayaan demi kemakmuran sendiri, dia mulai mementingkan orang lain. Saudara, ini produk dari perjumpaan Yesus yang sesungguhnya kita tahu bahwa ini tidak disengaja. Kalau Yesus akan tinggal bersama-sama dengan Sakeus, ini tidak diduga-duga. Tetapi pertemuan yang tak terduga itu telah menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan Sakeus. Bagaimana dengan kita, saudara? Ya, bagaimana dengan kita? Bagaimana perjumpaan kita dengan Yesus dari waktu ke waktu? Apa yang sudah kita hasilkan dari sebuah pertemuan atau perjumpaan kita dengan Yesus? Ada begitu banyak orang yang justru hanya menghasilkan buah yang manis, tetapi hanya di bibir. Sakeus memberikan contoh kepada kita. Kejahatan yang saya dan saudara lakukan tidaklah seberat apa yang dilakukan oleh Sakeus. Atau apa yang dilakukan oleh Sakeus itu lebih kejam, lebih buruk dari yang saya dan saudara lakukan. Tidak. Karena pada prinsipnya, mau dosa besar atau dosa kecil, upahnya sama. Roma pasal 3:23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Mau dosa apa saja, upahnya sama, yaitu maut. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita tunjukkan buah dari perjumpaan kita dengan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Hati kita berubah, sikap dengan orang lain, kemurahan hati kita. Saudara, saya rasa ini waktunya bagi saya dan saudara, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang mengenal Yesus secara pribadi. Hari-hari ini, kepedulian saudara dan saya dituntut untuk bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita tidak hanya menuntut orang lain berbelas kasihan dengan kita, tetapi kini waktunya di tengah-tengah kesulitan, saya dan saudara perlu membuktikan buah iman untuk bisa saling memberi satu dengan yang lain. Sekarang waktunya kita membuktikan ketaatan kita kepada panggilan Allah melalui firman-Nya. Saudara dan saya tidak perlu takut, karena firman-Nya memberitahukan kepada, berilah maka kamu akan diberi. Ini hukum ekonomi rohani. Ya, berilah maka kamu akan diberi. Saya rasa pengetahuan kita sudah cukup baik
Tapi kita perlu membuktikan bahwa apa yang sudah kita ketahui, kita kerjakan sebagai bentuk pengertian kita terhadap pengetahuan itu. Yesus mendatangi rumah Sakeus, menumpang di rumahnya, makan bareng dengan dia. Yesus juga sudah menumpang di dalam hati kita. Dia sudah tinggal di dalam hati kita. Dan dia telah mengerjakan bagiannya, mencari saudara, mencari saya, mencari kita semua yang hilang ini, supaya mendapatkan keselamatan yang utuh di dalam Kristus. Mari kita hasilkan buah seperti buah pertobatan kita. Apa yang dapat kita renungkan bagi kita semuanya hari ini? Rasul Paulus pernah mengingatkan kita dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semuanya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mari kita peduli dengan sesama kita sebagai buah dari perjumpaan kita dengan Yesus yang menghasilkan buah-buah yang baik itu. Berilah dengan kasih. Ya, ada begitu banyak orang memberi, tetapi seringkali bukan dengan kasih, tetapi supaya bisa dapat nama, dapat perhatian, dapat sanjungan, atau bahkan ada yang memberi tapi dengan tujuan mengusir. Ya, kalau ada pengemis datang ke rumah saudara, ini mungkin sudah 10, 15 atau 20 kali, lalu saudara segera kasih uang saja, supaya tujuannya supaya dia segera pergi. Jangan ketok-ketok pintu terus, ya. Pintu gerbang kita diketoki terus pakai kerikil itu, pakai batu itu, lalu bunyi terus karena sudah menjadi langganan. Nah, seringkali kita akan memberi tetapi bukan dengan kasih, supaya dia bisa segera pergi saja. Ya. Kasihlah istrimu. Perhatikan dia dengan kasihmu. Perhatikan suamimu dengan kasihmu. Perhatikan anak-anakmu dengan kasihmu. Sekalipun Anda bisa memberi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anakmu, kita bisa memberi dengan kasih. Ya. Bukan hanya memberi uang, memberi kebutuhan dan lain sebagainya, tetapi dia butuh kasih dari kita. Suamimu butuh kasihmu, istrimu butuh kasihmu. Hai anak-anak, bapak ibumu juga membutuhkan kasihmu. Ya, bukan hanya Anda yang membutuhkan kasih dari orang tua. Ada begitu banyak anak-anak yang mengatakan, bapakku kurang mengasihi saya, mamaku apalagi. Ya, sebagai anak yang sudah diubahkan oleh Yesus, kasihilah orang tuamu. Ya, itu adalah bagian dari rasa hormatmu kepada orang tua kita. Ulurkan tanganmu, ulurkan hatimu untuk orang-orang yang kau kasihi, karena merekalah adalah orang-orang yang berharga. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hal ini yang berbeda dengan seorang muda yang kaya yang mendatangi Yesus. Dalam Matius pasal 18 ayat 16 sampai 26 itu, ada orang kaya sekali datang kepada Yesus.
Sengaja orang kaya ini datang kepada Yesus dan mengatakan, "Guru yang baik, bagaimanakah caranya supaya saya beroleh hidup yang kekal?" Yesus memberitahukan kepada dia, "Hormatilah ayahmu dan ibumu," dan lain sebagainya. Lalu orang itu menjawab dengan bangga, "Guru, sudah sejak lama aku melakukan hal itu." Lalu Yesus berkata, "Masih ada satu yang belum, satu yang kurang." "Apa itu, Guru?" "Jual segala milikmu dan bagikan kepada orang miskin." Orang kaya itu segera balik badan dan pergi meninggalkan Yesus. Tapi Sakeus, yang kaya raya itu, yang didatangi oleh Tuhan Yesus itu, tiba-tiba hatinya diubahkan secara luar biasa dan berkata, "Seluruh yang kumiliki, setengahnya akan aku bagikan kepada orang miskin. Dan jikalau ada yang kuperas, akan aku kembalikan 4 kali lipat kepada mereka." Saya bisa bayangkan ini. Ini orang kaya raya yang luar biasa. Tiba-tiba dalam sekejap dia menjadi orang yang sangat bangkrut. Tidak punya apa-apa lagi. Kalau seandainya Sakeus ini sudah punya istri, kira-kira bagaimana perasaan istrinya? Ya, bagaimana perasaan istrinya? Tanpa minta persetujuan dari istri, tiba-tiba saja dia secara spontan dengan gairah rohani yang menyala-nyala hasil dari perjumpaan dengan Yesus itu. Lalu dia berkata, "Setengah dari yang kumiliki, ku kembalikan, ku berikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang kuperas, akan ku kembalikan 4 kali lipat." Orang kaya tiba-tiba bangkrut. Saya rasa ini tidak mudah. Ya, apakah dia masih punya sisa atau tidak? Kalau ternyata yang diperas itu ternyata jumlahnya banyak, ya, dari setengah yang dia miliki, saya tidak bisa bayangkan kerelaannya ini. Kontras dengan orang kaya yang diceritakan di Matius pasal 18 itu, yang datang kepada Yesus mencari hidup yang kekal, tetapi dengan satu kalimat pendek, "Jualah segala kekayaanmu, bagikanlah kepada orang miskin." Orang itu segera pergi meninggalkan Yesus. Karena ternyata uangnya, hartanya lebih dipilih untuk menjadi Tuhan dan berhalanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkali-kali Yesus mengatakan, "Mari ikut datang dan ikutlah aku." Ini adalah panggilan Tuhan Yesus terhadap semua umatnya. Dengan mengikutinya, maka kita mengizinkan Allah untuk mengatur dan menata ulang hati kita, pikiran kita, karakter kita, tujuan hidup kita. Allah ingin mengubahkan kehidupan saya dan saudara hari ini, esok, dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat Tuhan, dan selamat menikmati hidup baru. Selamat menikmati perubahan, dan selamat menjadi berkat di masa sukar seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman yang kami dengar hari ini. Engkau telah datang kepada kami, Tuhan. Hari ini kami mempersilahkan Tuhan untuk mengatur hati kami, untuk mengatur pikiran kami, untuk mengatur karakter kami, untuk mengatur kemurahan hati kami. Biarlah kami boleh menjadi pengikut-Mu, bergabung dalam kegerakan-kegerakan rohani, bergabung dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang Kau rancangkan bagi gereja-Mu. Kami percayakan sebenarnya di dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami semuanya. Kami yang keras, kami yang pelit, kami yang jahat, kami mungkin yang kikir. Yesus, Engkau sanggup mengubahkan kami. Hati kami persembahkan. Seluruh gairah hidup kami
kami persembahkan kepadamu. Ini kami Tuhan, pakailah kami untuk bisa menjadi berkat, dan bila nilai-nilai kerajaan Allah dapat dilihat oleh sama kami, sehingga banyak orang mengenal Yesus melalui cara hidup kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakan namamu pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama mengangkat pujian doa Yabes. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan bersekutu bersama-sama dengan orang-orang pilihan-Mu di rumah kami masing-masing. Namun kami bersyukur karena Roh Kudus telah mengikatkan kami sehingga kami boleh memperhatikan satu dengan yang lain. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, rumah tangga kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau campur tangan bagi mereka. Engkau akan ada di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan kami tahu bahwa kehadiran-Mu senantiasa membawa berkat bagi kami. Kami juga menyerahkan di dalam tangan Tuhan rekan-rekan kami yang sakit. Pak Joni, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau akan terus menolong dia. Engkau akan terus menjamah dia. Kami mempercayai Tuhan, Engkau adalah Allah yang tak terbatas, yang sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi Pak Joni, sehingga boleh menikmati kesembuhan total, bisa bekerja kembali sebagai suami, sebagai ayah untuk anak-anaknya. Ibu Foni kami serahkan dalam tangan-Mu.
di usia senjanya dikuasai oleh sakit penyakit. Namun kami mempercayai Tuhan bahwa Engkau tahu kebutuhan Ibu Foni. Di dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah kelemahan fisiknya, kami mempercayakan kiranya Engkau memberikan kekuatan. Secara khusus yang mau berdoa untuk dua keluarga yang mengasihi Ibu Foni, keluarga Pak Diblego dan keluarga Mbak Upin, Mas Haris. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berikan kepada mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan kepada mereka kesabaran. Berikan kepada mereka kemampuan untuk merawat orang tua. Sebagai bakti, sebagai pelaku firman-Mu, menghormati orang tua. Kami doakan biarlah damai sejahtera-Mu turun atas keluarga Pak Diblego maupun keluarga Mbak Upin dan Mas Haris. Kami mohonkan berkat untuk keluarga ini, kekuatan dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kekuatan Roh Kudus. Makasih kami menyerahkan bangsa kami. Tuhan tolonglah bangsa ini. Kami mohon kiranya belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini di tengah-tengah pandemi Corona yang begitu masif ada di banyak kota, banyak provinsi. Bapa, kami tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu untuk bangsa ini, pembelaan Tuhan terhadap sakit penyakit ini. Hamba juga berdoa untuk NTB yang beberapa tahun yang lalu ada di peringkat 10. Hari ini Tuhan, NTB ada di 5 besar terjangkitnya COVID-19. Kami mohon pembelaan Tuhan untuk jemaat-Mu, kami semuanya. Bahkan kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang ada di pulau ini, di provinsi ini. Genapkan janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau melindungi, Engkau menjaga orang-orang pilihan-Mu. Sehingga kami juga boleh berkata, sekalipun ada 1.000 atau 10.000 direbah kanan kiri kami akan tetap berdiri tegak dan melihat, memandang kepada Allah, bahwa pertolongan terbesar hanya ada dalam Kristus. Makasih kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rekan-rekan kami sepelayanan. Kami doakan supaya mereka juga diberkati, sehingga banyak jiwa bisa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati mereka, sertai mereka, lengkapi mereka dengan tanda-tanda ajaib. Kami doakan supaya Bapa di sorga, dengan belas kasihan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mencurahkan kepada banyak orang mimpi-mimpi dan penglihatan tentang perkara-perkara rohani. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi sedang mengajakkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tangannya yang kuat menjaga dan melindungimu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang Kau kendaki, dan dibuatnya berhasil apa yang Kau rancangkan. Lumbung-lumbungmu dibuat menjadi penuh, dan pundi-pundimu dibuatnya menjadi melimpah, sehingga Engkau menjadi saluran berkat Allah hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.